Baik, shalom saudaraku dimanapun saudara berada. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya akan bagikan kepada kita satu topik yang sangat menarik dan juga sangat penting, yang mudah-mudahan akan mengubah mindset kita terhadap orang Yahudi dan membuat kita lebih berbelas kasihan dan juga meluangkan waktu untuk berdoa bagi keselamatan dan pertobatan orang-orang Yahudi. Seperti yang dipresentasikan oleh Dr. Eitan Bar dalam sebuah konferensi, ya, Dr. Eitan Bar ini adalah seorang Yahudi yang sudah bertobat lahir baru dan menerima Yesus dalam hidupnya, kemudian memberi hidupnya bersama dengan rekan-rekannya di dalam sebuah pelayanan yang disebut dengan One for Israel. Mereka terbeban dan terpanggil untuk menginjili, ya, sebangsa mereka, yaitu orang-orang Yahudi, dan mereka datang ke Israel, ya, negara Israel di kota Yerusalem, dan melakukan pelayanan-pelayanan di sana untuk menjangkau dan mempertobatkan orang-orang Yahudi. Dia mengatakan bahwa di Israel hari ini ada 9 juta orang atau 9 juta jiwa, dan hanya sekitar 0,3% yang sudah lahir baru, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan menerima Yesus dalam hidup mereka. Padahal di Israel, dari Israel lah Injil datang, bahkan Yesus juga adalah seorang Yahudi, murid-murid juga adalah orang-orang Yahudi, tetapi kenapa begitu sedikit orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus? Eitan Bar mengatakan bahwa ada 3 alasan utama mengapa orang Yahudi menolak Injil atau menolak untuk percaya kepada Yesus. Jadi, yaitu yang pertama adalah teologi pengganti dan antisemit. Israel sekian lama tanpa bahasa, tanpa tanah air atau negara, ya, bahkan tanpa harapan karena mereka terserak ke berbagai penjuru dunia, dan baru merdeka sekitar tahun 1947 dan kembali menjadi sebuah negara, ya, baru 70 tahun terakhir ini. Dalam periode-periode ini banyak gereja yang tidak tahu atau tidak mengerti apa yang harus dilakukan terhadap bangsa ini. Bahkan ada banyak pengajaran di dalam kekristenan yang mengatakan bahwa karena Israel menolak Injil atau menolak Yesus, mungkin Tuhan telah melupakan mereka atau Tuhan telah berubah pikiran terhadap mereka tentang janji-janji yang pernah Tuhan ucapkan di dalam Perjanjian Lama. Inilah yang disebut dengan teologi pengganti, bahwa ada yang sudah menggantikan Israel karena Israel menolak Injil, menolak Yesus, sehingga mungkin Tuhan telah melupakan mereka dan telah memilih bangsa yang lain. Padahal, kata Eitan Bar, dalam Roma pasal 11 ayat 1 dan 2, di situ mengatakan, "Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya." Selanjutnya, menurut Eitan Bar ini, teologi pengganti yang berkembang di kalangan kekristenan ini membawa kepada sikap antisemit. Apa itu sikap antisemit? Yaitu sikap permusuhan atau prasangka terhadap kaum Yahudi dalam bentuk-bentuk tindakan penganiayaan, penyiksaan terhadap agama, etnik maupun kelompok ras, mulai dari kebencian terhadap individu hingga lembaga. Dan fenomena yang paling terkenal akan antisemitisme adalah ideologi Nazisme atau Nazi dari Adolf Hitler yang menyebabkan pemusnahan atau genosida terhadap kaum Yahudi Eropa. Peristiwa paling kelam dalam orang Israel zaman modern yaitu Holocaust pada zaman Hitler. Sejak peristiwa itu, orang Yahudi menganggap bahwa semua orang Kristen, ya, yang pada waktu itu di bawah
Paus waktu itu ikut setuju dan mendukung antisemit atau kebencian terhadap orang Yahudi. Bahkan Eytenbar ini mengatakan bahwa bila Anda ke Museum Holocaust di Israel, di sana ada foto yang sangat besar, ya, Paus dan Adolf Hitler bersalaman. Sehingga mereka tertanam dalam pikiran orang Yahudi bahwa orang Kristen di bawah kepemimpinan Paus pada waktu itu sangat membenci orang Yahudi. Eytenbar mengatakan bahwa kami semua orang Yahudi menyamakan semua orang Kristen dan bahwa semua orang Kristen itu pasti benci Yahudi. Kami membenci cara-cara non-Yahudi dan Tuhan yang disembah oleh orang-orang non-Yahudi. Sejarah ini sangat kelam. Dan hal inilah adalah penyebab pertama mengapa orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus, bahkan menolak Yesus. Poin yang kedua adalah teologi perjanjian ganda. Kata Eytenbar, kami orang Yahudi pasti diselamatkan hanya karena kami orang Yahudi. Tidak perlu ditambahkan apapun yang lain, seperti harus beriman kepada Yesus, percaya atau tidak percaya kepada Yesus. Sehingga tidak perlu juga ada orang yang memberitahukan kepada kami tentang Yesus. Banyak orang telah berdoa untuk Yerusalem berdasarkan Mazmur 122, doa sejahtera untuk Yerusalem. Tapi mereka lupa bahwa dalam Roma pasal 10 ayat 1, di situ mengatakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka, orang-orang Yahudi, diselamatkan. Begitu juga banyak orang Kristen yang tahu tentang Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Tapi apa artinya semua doa berkat semacam itu untuk Israel? Doa-doa semacam itu sering sekali lebih bersifat politik. Bahkan donasi-donasi yang saudara berikan untuk membangun Israel itu sering sekali pas suatu pembangunan secara fisik, seperti sekolah-sekolah keagamaan, sinagog, dan lain sebagainya. Tapi apa artinya semua itu? Bila tidak ada orang Yahudi yang percaya Yesus, itu sama dengan saudara mengirim kami ke neraka dalam keadaan kenyang. Kata Eytenbar, memberkati Israel harusnya dengan berkat-berkat rohani, yaitu memberitakan Injil kepada mereka. Panggilan Tuhan atas saudara bukan untuk memberikan kami tank atau menambah sekolah-sekolah keagamaan dan lain sebagainya. Panggilan Tuhan atas saudara adalah untuk membuat kami iri karena hubungan dan keintiman saudara dengan Yesus Sang Mesias. Poin yang ketiga menurut Eytenbar adalah cara pandang orang Yahudi. Konotasi nama Yesus di dunia barat itu pasti selalu positif. Bahkan sekalipun di dunia Arab, Yesus diposisikan dalam deretan para nabi yang sangat mereka hormati. Namun Yesus di dalam mindset atau cara pandang Yahudi benar-benar ekstrim negatif. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Kata Eytenbar, ada sejarah yang melatar belakanginya, yaitu sekitar tahun 132 Masehi, ada seorang bernama Simon Bar Kokhba yang memberontak melawan pemerintahan Romawi. Di pertengahan pemberontakan itu, Rabi Akiva mendeklarasikan Simon Bar Kokhba ini untuk menjadi Mesias. Padahal di awal peristiwa itu, para pengikut Kristus pun ikut mendukung gerakan ini
karena mereka mengira ini adalah sesuatu yang baik untuk melindungi Yerusalem. Namun sejak Simon dideklarasikan sebagai Mesias, banyak pengikut Kristus yang berhenti mengikuti gerakan ini. Kemudian sang rabi ini membuat banyak sekali peraturan untuk melawan para pengikut Kristus dengan tujuan untuk menjauhkan para pengikut Kristus dari sinagog. Bahkan aturan-aturan ini melarang orang Yahudi lain untuk bergaul dengan orang-orang Yahudi yang sudah menjadi pengikut-pengikut Kristus. Sampai hari ini 3 kali sehari di setiap sinagog, mereka mengulangi suatu jenis doa yang disebut hominem, yaitu doa untuk mengutuki para bidat, termasuk Yesus dan pengikutnya. Selanjutnya, kata Ittenbar, di dalam Talmud, yaitu kitab orang Yahudi, para rabi menambahkan cerita-cerita yang palsu atau yang salah. Salah satunya adalah mereka mengatakan dalam Talmud itu bahwa Maria ibu Yesus melakukan perzinahan dengan seorang prajurit Roma sehingga akhirnya terlahirlah Yesus. Dalam Talmud itu juga mengatakan bahwa Yesus adalah seorang penyembah berhala yang mendapatkan kuasanya dari setan. Seperti yang mungkin kita ketahui di dalam Perjanjian Baru, ya, Yesus pernah dikatakan bahwa dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Dalam Talmud ini juga mengisahkan bahwa ada seorang yang bernama Onkelos yang adalah seorang bijak, seorang rabi yang hebat. Dia ahli dalam mediumship, yaitu kemampuan untuk bicara dengan orang mati. Menurut Talmud, mereka meminta Onkelos ini untuk berkomunikasi dengan Yesus dari dalam kematian, dan dia lakukan. Dan kemudian di sana dikatakan bahwa dia bertanya kepada Yesus, "Di manakah engkau berada dan apa yang terjadi denganmu?" Lalu di sana dijelaskan bahwa Yesus menjawab, "Saya di neraka, dan hukuman saya adalah direbus dalam tinja selama-lamanya. Sebab saya adalah Mesias yang palsu dan nabi palsu." Inilah yang dikisahkan dalam Talmud, karya orang-orang Farisi. Dan ada banyak lagi cerita yang aneh dan sesat di dalam Talmud itu dan tentang orang-orang Yahudi. Jadi dalam Yahudi, Yesus dianggap sebagai musuh terburuk dalam segala waktu. Orang Yahudi melihat Yesus dan menyalahkannya sebagai seorang antisemit. Selanjutnya, Ittenbar mengatakan bahwa ingat, setiap pesan rohani yang ingin seseorang bawa ke Israel harus disetujui oleh penjaga gerbang, yaitu istilah untuk para rabi ortodoks, yaitu orang-orang Farisi yang menolak Yesus dengan pesannya. Dan Yesus sendiri pada masa hidupnya dalam Perjanjian Baru berkali-kali mengecam mereka, orang-orang Farisi ini, seperti yang tercatat dalam Matius pasal 23 ayat 13 yang mengatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk." Dan sudah 2000 tahun lebih Yesus dijauhkan dari Yahudi. Yesus menyimpan banyak rahasia Yahudi. Mendengar ini, kata Ittenbar, kita tidak boleh menyimpan kepahitan dan kebencian kepada mereka, tapi kita harus berdoa dan berbelas kasihan kepada mereka seperti Yesus ketika di kayu salib. Bahkan Yesus berdoa, "Ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Demikianlah 3 alasan utama mengapa orang Yahudi menolak untuk percaya kepada Yesus.
Ikuti terus perkembangan dalam channel ini, karena berikutnya saya akan membahas tentang pelayanan satu untuk Israel ini, atau One for Israel ini, bagaimana mereka melakukan pendekatan kontekstual dalam menginjili orang Yahudi. Dan kita akan belajar bahwa ternyata dalam menginjili suku tertentu atau komunitas tertentu sangat penting untuk melakukan pendekatan kontekstual. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa subscribe. God bless you.